Selamat pagi semua, perkenalkan kami dari kelompok yang membahas tentang the importance of mirroring in negotiation. Jadi kami hari ini akan membahas tentang critical book review. Anggota kami yang terdiri dari Gracie Shetang dan Stephanie Teresia. Selanjutnya, untuk judul buku yang akan kami bahas, yang pertama, Never Split the Difference, Negotiating as if your life depend on it. Dan yang kedua, Mirroring People, The Science of Empathy and How We Connect with Others. Untuk penulis, untuk buku yang pertama, Chris Voss dan Carl Rust. Untuk buku yang kedua, Marco Iacoboni. Tahun terbit dan halaman. Untuk buku yang pertama, tahun terbit tahun 2016 dan halaman berjumlah 219 halaman. Dan untuk yang kedua, buku yang kedua, tahun terbit pada tahun 2009 dan untuk halaman 330 halaman. Ringkasan buku untuk buku yang pertama, setiap bab memperluas yang sebelumnya. Pertama, Anda akan mempelajari teknik halus dan pendekatan mendengar aktif ini, lalu Anda akan beralih ke alat khusus, pergantian frasa, seluk-beluk tindakan terakhir, tawar-menawar, dan terakhir, cara menemukan kelangkaan itu dapat membantu Anda mencapai benar negosiasi kehebatan. Black Swan. Di bab kedua, Anda akan mempelajari cara menghindari asumsi yang membutakan negosiator pemula dan menggantinya dengan teknik mendengarkan aktif seperti mencerminkan, membungkam, dan suara BJFM normal. Bertiga akan mempelajari empati taktis. Anda akan belajar bagaimana mengenali perspektif rekan Anda dan kemudian mendapatkan kepercayaan dan pemahaman melalui pelabelan, yaitu dengan mengulangi perspektif itu kembali kepada mereka. Anda juga akan belajar cara meredakan dinamika negatif dengan membukanya. Selanjutnya, di bab 4, saya akan membahas cara untuk membuat lawan bicara Anda merasa dipahami dan diteguhkan secara positif dalam sebuah negosiasi untuk menciptakan suasana penghargaan positif tanpa syarat. Di sini Anda akan belajar mengapa Anda harus berjuang untuk benar daripada ya di setiap tahap negosiasi, dan bagaimana mengidentifikasi, mengartikulasikan kembali, dan secara emosional menegaskan pandangan di diri Anda dengan ringkasan dan paraphrase. Bab 5 mengajarkan di sisi lain dan menuju ya. Anda akan belajar mengapa sangat penting untuk mencapai tidak karena tidak memulai negosiasi. Anda akan juga temukan cara keluar dari ego Anda dan bernegosiasi di dunia rekan Anda. Satu-satunya cara untuk mencapai kesepakatan yang akan diterapkan pihak lain. Terakhir, Anda akan melihat cara melibatkan rekan Anda dengan mengakui hak mereka untuk memilih, dan Anda akan mempelajari teknik email yang memastikan bahwa Anda tidak akan pernah diabaikan lagi. Di bab 6, Anda akan menemukan seni membengkokkan realitas. Artinya, saya akan menjelaskan berbagai alat untuk membingkai negosiasi sedemikian rupa sehingga rekan Anda secara tidak sadar akan menerima batasan yang Anda dapatkan dalam diskusi. Bab 7 didedikasikan untuk alat luar biasa yang saya gunakan di Harvard. Pertanyaan terkalibrasi, pertanyaan yang dimulai dengan bagaimana atau apa, dengan menghilangkan jawaban dia dan tidak. Mereka memaksakan Anda untuk menggunakan energi mental mereka untuk memecah masalah Anda. Dalam bab 8, mendemonstrasikan bagaimana menerapkan pertanyaan terkalibrasi ini untuk menghindari kegagalan dalam fase implementasi. Ya, seperti yang selalu saya katakan, tidak ada artinya tanpa bagaimana. Anda juga akan menemukan pentingnya komunikasi dan verbal. Bagaimana menggunakan pertanyaan bagaimana untuk mengatakan tidak dengan lembut, bagaimana membuat rekan Anda menawar melawan diri mereka sendiri, dan bagaimana memengaruhi deal killers saat mereka tidak ada di meja. Bab 9 menawarkan proses langkah demi langkah untuk tawar-menawar yang efektif, mulai dari cara bersiap hingga cara menghindari lawan agresif dan cara menawar dan cara menyerang.
Terakhir, bab 10 menjelaskan cara menemukan dan menggunakan hewan negosiasi yang paling langka, yaitu angsa hitam. Dalam setiap negosiasi ada antara 3 dan 5 informasi yang jika terungkap akan mengubah segalanya. Konsepnya adalah mengubah permainan mutlak. Begitu banyak saya memahami perusahaan saya, The Black Swan Group. Untuk ringkasan buku yang kedua, neuron cermin tidak dilakukan lagi memberikan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, penjelasan neurofisiologis yang masuk akal untuk bentuk kompleks kognisi dan interaksi sosial. Dengan membantu kita mengenali tindakan orang lain, neuron cermin juga membantu kita mengenali dan memahami motif terdalam di balik tindakan tersebut, niat orang lain. Studi empiris tentang niat selalu dianggap hampir tidak mungkin karena niat dianggap terlalu mental untuk dipelajari dengan alat empiris. Bagaimana kita tahu bahwa orang lain memiliki kondisi mental yang mirip dengan kita? Para filsuf telah merenungkan masalah pikiran ini selama berabad dengan sedikit kemajuan. Sekarang mereka memiliki beberapa ilmu nyata untuk dikerjakan. Penelitian tentang neuron cermin memberi mereka dan semua orang tertarik pada bagaimana kita memahami satu sama lain berpemahaman luar biasa untuk dipikir. Pertimbangan masalah perencanaan apa yang harus dikatakan. Anda dapat merencanakan pidato dari awal hingga akhir, tapi Anda tidak dapat merencanakan percakapan. Siapa yang tahu apa yang akan dikatakan orang lain? Kekuatan kita untuk membedakan niat, bahkan dengan neuron kita, tidak maha tahu. Perbedaan ini saja seharusnya membuat pidato jauh lebih mudah daripada percakapan. Masalah terkait adalah waktu. Seorang pembicara yang terlibat dalam monolog memiliki kendali penuh atas kecepatan pidatonya. Anda dapat mempercepat atau memperlambat, mengambil jeda lama, atau melakukan apapun yang diperlukan untuk membuat presentasi Anda lebih kuat. Tetapi orang yang terlibat dalam percakapan tidak menikmati kebebasan seperti itu. Memang bergiliran selama percakapan adalah bisnis yang sangat cepat. Jeda antara akhir ucapan pembicara dan awal ucapan berikutnya dari pembicara yang berbeda kira-kira 1/10 detik. Jeda yang lebih lama bisa terasa sangat lama bagi orang yang terlibat dalam percakapan. Apresiasi sastra untuk buku yang pertama. Dalam buku ini, penulis mengawalkan karirnya selama lebih dari 2 dekade di Biro Investigasi Federal untuk menyangkut prinsip dan praktik yang diterapkan di lapangan menjadi pendekatan baru yang menarik yang dirancangkan untuk membantu Anda melucuti, mengarahkan, dan membongkar mitra Anda secara virtual, negosiasi apapun. Buku ini akan mengajari Anda untuk mendapatkan kembali kendala atas percakapan dan menginformasikan kehidupan dan karir Anda. Namun, waspadalah, ini bukan buku fisik lainnya. Ini adalah pandangan yang mendalam dan bijaksana, dan yang terpenting praktis, tentang teori psikologi terkemuka yang menyaring pelajaran dari karir selama 24 tahun di FBI dan 10 tahun mengajar dan berkonsultasi di sekolah bisnis dan perusahaan terbaik di dunia. Apresiasi untuk buku yang kedua. Dalam buku ini terungkap beberapa fakta mencengangkan tentang sisi irasional dan emosional otak kita. Ini menegaskan bahwa memang sistem satu, yaitu emosional, irasional, dan cepat otak kita yang membuat sebagian besar keputusan. Jika Anda belum banyak membaca tentang bias kognitif, maka buku ini bisa menjadi awal yang baik untuk membangun fondasi Anda. Ini akan membantu Anda untuk bernegosiasi dengan SAD, BAD, dan MAD. Cara Voss menulis buku ini, kami merasa dia dapat menggunakan kata-kata atau umum lainnya dan dia dapat membuat buku ini kurang baik dengan pesan yang sama daripada mengulang dan menjelaskan bagian rusak kisah karirnya. Bahkan jika Anda berpikir Anda tidak akan pernah membutuhkan keterampilan negosiasi atau yang Anda lakukan Anda tidak mengetahuinya, buku ini mengajarkan beberapa prinsip inti yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Ini mudah dibaca dengan contoh dunia nyata dan kami menemukan gayanya mudah dikenali, pasti sepadan dengan waktu dan energi Anda.
kritik sastra. Dalam kritik sastra, dalam kedua buku ini ada beberapa hal yang harus ditingkatkan. Buku ini hanya berisi tulisan dengan tinta hitam yang mungkin dapat membuat sang pembaca menjadi bosan dan kurang tertarik dalam membaca buku tersebut. Selain itu, buku tersebut juga kurang memberi beberapa data yang dapat mendukung pendapat sang penulis. Penulis terlalu fokus membahas pengalaman pribadinya, tetapi lupa untuk memberikan pendapat dari beberapa ahli. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Teknik pengumpulan informasi utama di gedung senjata pos adalah sesuatu yang disebut pencerminan, karena dia menggunakan istilah indo-sinkratis dibandingkan dengan arti kata yang biasa dalam psikologi. Akan lebih jelas jika saya menyebut teknik ini menggemakan. Jadi ini termasuk kesimpulan dari buku pertama, teknik mana yang bisa kita terapkan dalam negosiasi. Pendukung lebih lanjut teori Meltzoff adalah perilaku yang dicatat di antara orang buta sejak lahir yang memberi isyarat ketika mereka berbicara, meskipun mereka belum pernah melihat orang lain memberi isyarat. Karena mereka tidak meniru apa sumber dari isyarat ini, David McNeil, profesor psikologi di University of Chicago, percaya bahwa gerak tubuh adalah bagian integral dari bahasa, sama seperti suara apapun yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Latar belakang diperlukan, tentu saja, untuk menjelaskan bagaimana kita berpindah dari titik A ke titik B. Tetapi setiap halaman dalam buku yang bernawan ini berisi informasi yang akan memukau, mencurangkan, atau menghibur. Dalam bab berjudul Sel Jennifer Aniston, Iacoboni menjelaskan teori bahwa satu neuron dapat melekat pada objek atau orang tertentu. Dalam percobaan yang dipimpin oleh Itzhak Wright, subjek diperlihatkan sejumlah besar gambar berbagai selebritas, bangunan, dan hewan. Tim peneliti sangat terkejutnya dengan siapapun ketika bukti menunjukkan bahwa satu sel otak tertentu hanya merespons gambar Jennifer Aniston. Julia Roberts tidak memicu respons di sel Jennifer Aniston. Hebatnya, foto Jennifer dan Brad Pitt juga tidak. Anekdot seperti yang disebutkan di atas sangat banyak dan menarik. Apakah diambil dengan tujuan tertentu atau hanya terjun ke bidang studi baru? Buku ini akan memberikan banyak kemungkinan pemikiran lagi bagi pembaca. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.